Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Saya minta maaf karena ada gangguan jaring, agak lemot di saya. Untuk singkat waktu, saya akan lanjutkan. Saya minta maaf dulu, mumpung masih Syawal ya. Saya mohon maaf lahir batin jika selama ini di materi kewirausahaan saya banyak melakukan kesalahan. Saya juga sudah memaafkan jika ada sesuatu yang kurang mengenakan di antara kita, seperti itu. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bisnis model kanvas atau BMC. Saya akan share materi. Nah, iya. Apakah sudah nampak di layar? Kalau saya slideshow, apakah bisa berubah tampilannya? Bisa. Ini suaranya kecil banget, Mas. Apa di saya ya yang kecil ya? Sebentar saya cek. Oh ya, volume ininya kecil. Oke, saya lanjutkan. Bisa berubah ya layarnya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kita kayak
kayaknya sudah mau UAS. Dari materi-materi yang ada, beberapa kemarin yang kosong, saya akan sisipkan ke materi minggu depan. Karena untuk minggu ini memang banyak kegiatan yang ada di jadi tidak memungkinkan untuk saya sisipkan. Untuk materi kali ini, bisnis model Canvas ini sangat membantu untuk teman-teman startup mengetahui kondisi real bisnisnya sekarang yang sedang berlaku. Nah, kemudian buat apa kok diketahui gitu ya? Kita pengen memetakan komponen apa saja yang berpengaruh terhadap bisnis kita. Kemudian komponen apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk pelayanan, untuk mendapatkan keuntungan. Pasti kan bisnis itu ujung-ujungnya adalah mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita petakan, kita akan bisa melihat kekurangan kita dan kelebihan kita. Apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang kita perlu tetap kita maintain seperti itu. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan bisnis model Canvas. Bisnis model ini sebenarnya banyak, nggak hanya bisnis model Canvas, cuman memang ada beberapa buku yang menyebutkan kalau BNC ini sangat cocok untuk teman-teman yang startup. Seperti itu. Nah, sebenarnya bisnis model itu ngapain sih gitu ya? Bisnis model ini adalah mendeskripsikan atau menjelaskan secara rasional bagaimana bisnis itu dibentuk, di-deliver, diberikan ke pelanggan, bagaimana pelayanan ke pelanggan, dan bagaimana cara kita melihat keuntungan. Atau keuntungan ini nggak hanya secara material ya, bisa link, bisa kesempatan, dan sebagainya. Kemudian, sebenarnya contohnya, misalkan ada produknya adalah jualan es jeruk. Nah, kalau pas panas-panas ini cocok ya untuk jualan es jeruk. Atau kalau yang banyak di sini tuh jualan es apa namanya itu tebu ya. Nah, bagaimana sih produk itu di-create? Bagaimana produk itu dikirimkan? Bagaimana kita berhubungan dengan customer? Dan bagaimana kita mendapatkan keuntungan? Itu kan sebenarnya suatu bisnis kan seperti itu. Nah, kemudian kita harus memetakan atau menggambarkan. Bisnis kan saya buka perusahaan bisnis es jeruk gitu ya, es jeruk yang saya jual di daerah kampus gitu. Nah, kalau misalkan hanya es jeruk yang saya jual ya gitu-gitu aja seperti yang ada di kantin, tentunya Anda tidak akan melirik produk saya. Tapi jika tampilannya lebih menarik, misalkan ada kedai kecilnya yang ya Instagramable ya kalau anak sekarang, kemudian kemasan banyak sekali contoh keunikan dari produk saya agar bisa bersaing dengan produk sejenis seperti itu. Ini kita perlu
Ya. Saya minta maaf, ternyata jaringannya lemot. Saya pakai tethering aja, pakai HP saya. Bentar. Jadi tiba-tiba mati. GDI lagi bongkar-bongkar dan banyak orang, jadinya suaranya agak sedikit gaduh. Jadi saya minta maaf. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Nah, selanjutnya apa sih bisnis model kanvas itu gitu ya? Kalau tadi kan model bisnis itu bagaimana caranya kita menggambarkan produk kita itu, bagaimana cara sampainya ke pelanggan, pelanggan itu bagaimana cara mendapatkan informasi tentang produk, bagaimana cara kita meng-create produk, dan yang paling penting bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan. Nah, bisnis model kanvas itu salah satu model, salah satu pemodelan. Bukan satu-satunya, tapi salah satu pemodelan yang sangat sesuai untuk teman-teman yang startup. Nah, dikatakan kenapa kok sesuai, karena kita bisa menganalisis kira-kira bisnis kita itu kurangnya di mana ya, kemudian bagaimana dengan pesaing-pesaing kita dan sebagainya. Makanya dengan bisnis model kanvas ini kita bisa melihat atau membuat model atau menciptakan model dari suatu bisnis itu lebih gampang, seperti itu. Nah, kalau secara konsep dan juga definisi, kalau bisnis model itu adalah acuan terhadap cara kita menjalankan kegiatan bisnis. Nah, itu seperti apa? Itu bisnis model. Nah, acuan ini digunakan untuk apa? Tentunya kalau karena bisnis ya, acuan ini gimana caranya agar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, sehingga kalau kita berbisnis itu untungnya tidak maksimal, juga tidak bagus juga gitu. Nah, salah satu bisnis model yang gampang dipelajari ya bisnis model kanvas, dengan ada 9 blok area activity bisnis yang bisa kita jadikan acuan untuk meningkatkan strategi dan juga untuk membangun bisnis yang kuat serta dapat bersaing dengan pesaing kita dengan sehat. Nah, 9 bloknya ini ada seperti ini. Di sini ada key partner, kemudian ada key activities, ada key resources, value proposition, ada customer relationship, channel, customer segment, revenue stream, dan cost structure. Nah, ini adalah kalau kita memetakan bisnis kita itu isinya ada 9 komponen ini. Nah, 9 komponen ini apa aja gitu ya? Yang pertama adalah customer segment. Karena bisnis kita itu tentu bukan untuk segala umur gitu ya, untuk segala umur, segala penyakit. Tidak, karena kalau seperti itu kurang bisa melihat pangsa pasar dengan tepat. Jadi kalau kita mau perbaruan atau mau memberikan diskon, mau mengubah package, kalau customer segmennya kurang tepat ya pastinya kurang tepat akhirnya. Nah, customer segment itu apa sih? Di sini dikatakan customer segment ini adalah pelanggan atau kelompok pelanggan yang akan dicapai atau dilayani oleh perusahaan, atau barang kita atau produk kita itu kira-kira itu akan dijual ke siapa. Nah, ini adalah customer segment. Nah, customer segment ini kita harus spesifik, karena apa? Tentu dengan customer segment tertentu, contohnya ya, saya jual minuman es jeruk pada ibu-ibu sama jual minuman es jeruk pada anak kuliahan akan berbeda. Kalau pada anak kuliahan
Yang penting itu adalah tampilan tampilan dari S-nya, tampilan dari package-nya. Entah itu dari botolnya menarik, instagramable, kemudian toppingnya macam-macam, kekinian. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu itu cenderungnya pada biasanya kalau ibu-ibunya yang aware terhadap kesehatan, maka yang sugarless, kemudian nutrisinya tertimbang, kemudian ada informasi kandungan zat-zat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang segmen ini atau customer segmen ini sangat mempengaruhi nantinya. Termasuk juga pada kalau kita salah menentukan customer segmen, kita nanti juga akan salah melakukan promosi. Kalau ke mahasiswa, promosinya itu kan sekarang lagi gencarnya TikTok ya, walaupun ibu-ibu juga lihat TikTok ya. Kemudian Instagramable juga, walaupun ibu-ibu juga banyak yang mengikuti, tapi tidak seperti mahasiswa mengikuti hal tersebut. Jadi kalau misalkan minuman kekinian gitu ya, berarti cara mengambil angel foto pun akan sangat difikirkan. Apa yang menarik, apa yang terlihat wah, terlihat mengagumkan, menggiurkan, seperti itu. Itu dari patokannya pada customer segmen, sehingga merembet ke yang lain, seperti itu. Jadi memang customer segmen ini adalah hal yang paling utama untuk ditentukan dari sebuah bisnis. Kemudian ada value proposition. Di value proposition ini produk kita itu yang yang kita unggulkan itu apa? Misal saya jualan es jeruk. Nah, es jeruk saya ini value propositionnya misal saya kasih topping es krim, kemudian tak kasih topping lagi tentang jelly-jelly warna-warni yang kecil-kecil lucu-lucu. Nah, ini adalah value proposition. Saya bisa menuliskan selain mengandung vitamin C juga mengandung serat. Kenapa? Saya berikan tambahan misalkan potongan aloe vera atau lidah buaya. Nah, itu kan meningkatkan serat, kemudian ada potongan agar-agar misalkan, itu juga meningkatkan serat. Nah, hal-hal seperti itu, keunikan seperti itu masuk pada value proposition. Nah, misalkan Anda punya usaha desain kemasan misalkan. Nah, value propositionnya mana? Misalkan, desain kemasan saya itu lebih ke kartun. Kemudian kartunya unik, warnanya menarik, karena memang segmennya untuk misalkan desain untuk kemasan keripik yang kita jual ke usia 15 sampai 30 gitu ya. Berarti kan warna-warni. Usia 15 sampai 30 itu sukanya apa sih? Biasanya anime. Nah, berarti value proposition-nya Anda bisa menuliskan bahwasannya desain itu mengacu pada karakter anime. Nah, itu value proposition. Jadi nilai sebuah keunggulan dari produk. Itu memang kita harus tahu. Agar apa? Kita punya keunikan. Karena pastinya banyak kan ya orang yang punya bisnisnya sejenis. Tapi kan kita kalau unik, itu kita akan lebih terkenal daripada yang biasa-biasa aja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah channel. Channel ini bagaimana caranya customer kita tahu tentang produk kita. Jadi delivery informasinya, delivery layanannya, inilah kita menyebutnya adalah channel. Nah, channel ini kan digambarkan dalam bentuk, di sini kan digambarkan dalam bentuk mobil ya. Berarti bagaimana sih produk itu terdeliver ke customer? Nah, ini sangat penting, apalagi sekarang. Sekarang itu semua kalau misalnya punya bisnis, semua sosial media itu kalau bisa dioptimalkan untuk promosi seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, nggak usah takut. Ada tidak? Kalau masih belum, saya lanjutkan. Kemudian ada customer relationship. Oke, ada yang mau tanya, Mbak?
Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship ini apa sih? Gitu ya. Gimana sih cara kita membuat customer kita itu selalu ingat ke kita, loyal ke kita, ada repeat order, ada kesannya gitu. Gimana caranya? Misal Anda sudah, misalkan ada customer yang tiap siang itu beli es jeruk misalkan. Nah, suatu saat dia nggak beli es jeruk, kita bisa menyapa. Atau dia sudah bosan gitu ya, lama nggak beli, kita bisa mengucapkan selamat pagi. Atau di kemasannya itu biasanya kalau misalkan kita beli minuman biasanya kan ada tulisannya ya, semoga semangat, dikasih tulisan, ada emoticon dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu customer relationship. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba mendapatkan WA atau SMS selamat ulang tahun, kemudian ada selamat selamat bekerja dan sebagainya dari nomor, misalkan kita biasa langganan jus gitu ya. Nah, itu adalah cara membuat si pebisnis atau produk ini dengan customer ini melakukan engagement atau melakukan hubungan. Nah, agar apa? Agar pelanggan ini nanti bisa repeat order seperti itu. Jadi bagaimana caranya Anda menyambung hubungan dengan pelanggan, itu juga akan diminta untuk menjelaskan di situ. Nah, misalkan kalau layanan seperti IndiHome gitu ya, layanan IndiHome itu biasanya nggak hanya WA-nya nggak hanya tagihan, tapi kadang ada tawaran-tawaran produk baru, kalau Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri dan sebagainya. Nah, itu cara-cara untuk melakukan customer relationship seperti itu. Kemudian ada namanya revenue stream. Revenue stream itu dari apa yang kita lakukan tadi, kita kan pengennya mendapatkan keuntungan berupa uang pastinya. Nah, bagaimana sih uang ini kita dapatkan? Apa saja yang menjadi sumber pendapatan kita itu masuk pada revenue stream. Jadi memang namanya juga bisnis ya, nggak ada bisnis itu pengennya cuman biar nggak nganggur gitu, nggak ada. Pasti pengennya juga mendapatkan keuntungan. Makanya di sini bagaimana sih kita mendapatkan keuntungan berupa uang itu, bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana pembayarannya dan sebagainya. Kemudian ada key resources. Key resources ini sumber daya apa yang kita miliki. Misal seperti saya tadi contohnya jualan es jeruk, sumber dayanya apa? Misal saya punya alat untuk peras es jeruk itu yang otomatis, lebih higienis, dan sari jeruknya itu lebih maksimal gitu terusnya, boleh disebutkan. Atau saya punya takaran atau formula yang pas untuk minuman es jeruk untuk usia 15 sampai 30 tahun. Jadi kalau usia 15 sampai 30 tahun itu kan masih butuh gula. Nah, bagaimana dengan misalkan ini saya punya takaran khusus untuk penderita diabetes agar dia juga bisa minum es jeruk gitu. Nah, itu juga masuk ke resources. Nah, seperti itu. Kemudian ada key activities. Kalau tadi key resources itu sumber-sumber daya apa saja yang menjadi unggulan di bisnis kita. Sekarang ini adalah key activities atau kegiatan apa sebenarnya yang kita lakukan di bisnis ini. Kalau jualan es jeruk ya berarti ya kan melakukan pembuatan es jeruk. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah aktivitas kuncinya. Misalkan menjual es jeruk dengan macam-macam topping, boleh juga dituliskan gitu ya. Ini adalah key activities-nya. Kemudian ada namanya key partner.
key partner ini adalah siapa sih partner kita yang berpengaruh dalam bisnis itu. Kalau saya jualan es jeruk, berarti key partner saya adalah penjual jeruk. Seperti itu. Nggak mungkin kan saya jualan es jeruk, key partner saya adalah misalkan penjual gorengan gitu, nggak mungkin. Jadi key partner ini adalah seseorang yang mendukung bisnis kita, yang bisa kita jadikan partner, bisa pemasok dan lain-lain. Ini namanya key partner. Dan yang terakhir adalah cost structure. Namanya juga cost, berarti apa-apa saja yang menjadi yang kita keluarkan, yang kita bayar. Cost structure-nya apa? Biasanya ya sewa tempat, listrik, kemudian misalkan maintenance alat atau mau beli alat, biaya promosi dan sebagainya, itu masuk cost structure. Nah, setelah kita punya 9 komponen ini, kemudian kita bisa menuliskan 9 komponen ini dalam bentuk chart, maka kita bisa menuliskan atau menggambarkan real bisnis kita itu dengan sederhana, bisa dibaca dengan mudah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sudah menjadi chart seperti ini, misalkan ya, contohnya inilah, ini bisnis model canvas untuk Facebook. Kalau sudah seperti ini, terus buat apa gitu ya? Kalau misalkan bisnis Anda itu butuh dana lebih, kan biasanya kita juga ditawari untuk apply pendanaan dari bank ataupun dari pendanaan yang lain ya, investasi yang lain. Nah, investor itu biasanya meminta kita untuk presentasi existing bisnis kita. Yang paling enak itu kita menggunakan bisnis model canvas, karena presentasinya cuma 5 menit. 5 menit pitching desk namanya ya. Pitching desk itu 5 menit. Tapi kita harus menjelaskan keseluruhan. Maka dengan bisnis model canvas ini keseluruhannya tergambar. Seperti contoh, ini ada contohnya jualan es jeruk pada tempat jogging misalnya di alun-alun gitu ya. Nah, ini ada Skype. Ini untuk contoh jualan es jeruknya kalau di alun-alun. Bentar kok jadinya lompat-lompat. Nah, kalau dilihat di sini, segmennya adalah yang datang ke alun-alun. Contohnya seperti itu. Segmen pasarnya adalah siapapun, customer segmennya siapapun yang datang ke alun-alun. Kemudian relationship-nya bagaimana? Customer relationship-nya secara personal. Kita menawarkan secara personal. Channel-nya bagaimana? Biasanya di sini ada tipe sell, kemudian ada melalui sebuah website. Nah, kita juga bisa menambahkan, misalkan ada IG, ada Facebook, ada TikTok, WA, dan sebagainya. Di WA Story itu kan bisa. Kemudian di sini apa? Di sini adalah value proposition. Kita jual es jeruk itu yang natural, kemudian masih dingin dan fresh. Nah, ini adalah apakah ada yang nggak dingin dan fresh kemudian nggak natural? Misalnya natural ini maksudnya gimana? Kita bisa menawarkan apakah mau gula tambahan ataukah yang lain. Nah, seperti itu. Ada key activitiesnya berarti apa? Bikin es jeruk kan ya, menawarkan, memasarkan. Nah, kalau key resource-nya bisa dari ingredients, dari jeruknya, yang gimana, jenis apa, fresh atau tidak, kemudian yang jual, mbak-mbaknya yang jual atau mas-masnya yang jual itu harus
good looking gitu ya. Kalau mbak-mbaknya harus cantik dan sebagainya. Terus tempatnya bagaimana? Itu kan key resources. Kemudian ini adalah key partnernya ada sendiri gitu ya. Kemudian apa saja cost construction-nya? Untuk ingredient itu berarti kan ada biaya belanja untuk beli bahan-bahannya, kemudian bayarannya untuk yang jaga stand, kemudian alat-alatnya bagaimana, membuat flyernya bagaimana, itu masuk biaya yang kita keluarkan. Kemudian untuk revenue stream-nya berarti kita dari penjualan es jeruknya dan juga kalau misalkan ada tips. Nah, ini adalah contoh BMC sederhana dari jualan es jeruk. Nah, seperti itu. Kalau ini contoh untuk layanan Skype. Nanti bisa dibaca di e-learning, sudah saya sediakan filenya. Nah, yang terakhir sebenarnya bisnis model ini adalah bisa kita gunakan untuk membuat bisnis plan. Jadi pengembangan bisnisnya bagaimana? Kan kalau bisnis model Canvas itu existing sekarang. Nah, bisnis plan ini apa yang akan kita tambahkan agar bisnis kita itu lebih maju. Jadi awalnya dari BMC. Nah, terus bagaimana membuat bisnis plan-nya? Kita lanjut minggu depan. Oke, dari saya sekian dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Ada waktu, kita sudahi pada jam 12 siang. Saya berikan waktu 10 menit untuk kuis, pakai kuisis, 7 soal, nggak susah, 10 menit aja. Sebelum kuis, saya membuka sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Atau langsung kuis? Gak masalah sih, saya 10 menit selesai. Langsung hasilnya saya kirim ke e-learning. Gimana? Gak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya siapkan untuk fisisnya.
Oke, silakan masuk joinmyquiz.com, kemudian kodenya 992203. Saya ulang lagi, joinmyquiz.com, kodenya 992203. Kita mulai 5 menit lagi. Jadi sekarang udah 14.45, kita mulai 14.50. Kita selesaikan 12.00.
Kurang 2 menit lagi, baru saya akan mulai. Kurang 1 menit lagi. Oke, saya start. Saat mengerjakan, gampang kok, Rek, soalnya, Rek.
Kurang 1 menit ya, menuju 12.00. Karena sudah jam 12 tepat, saya stop. Selanjutnya saya akhiri sekian dulu. Semoga masih tetap semangat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.